Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rengga Prasetya dengan 140 123 1002 dari kelompok 4 paralel 3. Di sini saya akan melaksanakan praktikum bioteknologi aquaculture, yaitu judulnya terkait desain primer spesifik dan primer regenerate. Dan di sini saya sudah menyiapkan aplikasi bioedit untuk kita memulai mencari terkait data primer regenerate-nya dan spesifiknya. Nah, di sini untuk pertama saya akan cari terkait primer dari Regenerate. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Regenerate-nya ya, teman-teman. BioEdit, aplikasi BioEdit-nya. Kita buka file, kita setelah file no alignment. Setelah no alignment kita ke file lagi dan import dan sequence align file. Nah, di sini kita akan memasukkan file yang telah kita download sebelumnya terkait sequence ikan yang akan saya gunakan. Ini ikan yang saya gunakan ada 4 saja seperti salin. Nah, salin-salin kita buka aja langsung. Setelah itu jangan lupa kita bakal menghapus nama-nama di sini. Jadi kita akan sisakan ikannya saja, nama Latin ikannya saja. Saya ngekos, selagi juga sama. Nah, si second ikan ini tuh kita dapetin dari NCBI sequencing. Nah, setelah itu buat di kontrol A dulu teman-teman. Selanjutnya kita buka aksesoris application. Saya buka aksesoris dan pilih Plustai, Plustai, Plusta U multiple alignment. Nah, terus kita aja langsung ke run. Oke. Setelah itu kita tunggu bakal muncul. Nah, setelah itu kita maxis aja. Nah, setelah itu kan kita udah menampilkan nih data-data terkait primer basanya yang udah berurutan. Bisa kita lihat. Saya sudah menampilkan nih primer data dari primernya dan basa-basanya. Selanjutnya kita bakal eh, mencari primer forwardnya gitu. Untuk di coffee, sebelumnya saya sudah cari, kita bakal pakai titik di angka 140 ini sampai 161. 161. Oke, nah, saya copy aja. Ini kenapa saya memilih ini? Karena tidak ada bahasa yang sangat berurutan. Sebanyak 4 kali GC-nya. Bisa kita lihat, di sini tidak ada GC yang lebih dari 4, bahkan hanya ada satu GC di sini. Dan buat bahasanya tidak lebih dari 2. CC, sininya oke, tidak berurutan lebih dari 2 gitu. Kita ke halaman, kita bakal masukkan ke note paket ini. Yang sebelumnya sudah saya buat. Ini product primernya, yaitu saya di 140 161. Nah, di sini saya sudah salin si product primernya.
Langkah selanjutnya tuh kita balik lagi ke bioedit. Kita bakal buka file, lalu kita cari grafik view-nya. Untuk memudahkan kita melihat si basa-basanya. Di sini kita jangan lupa buat ubah ke angka 15 si Y-nya dan jadi dua. Bisa kita lihat titik di kita nih yang 140 ini, 140 ini sampai 161 udah oke. Cuman di sini di bagian 159 sama 160 ini ada bahasa yang tidak sama gitu. Ada pencilan. Dan ini harus di degenerate si primer colornya. Nah, selanjutnya itu kita bakal ke balik lagi ke Notepad. Kita bakal nge de degenerate si color primer. Gimana caranya tuh? Kita bakal menggunakan tabel UVAC. Tabel UVAC itu ini teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada tabel UVAC dengan kode dan deskripsinya dan kita bisa membandingkan dengan hasil yang kita dapatkan. Di sini di bagian 159 ini ada CT sama AG. CT AG itu kodenya AG ada R, CT ada Y. Maka dari itu di generate ini kita ubah YR di sini. Karena di sini sudah angka-angka bahasa asal bahasanya itu udah sama, C C C C C, cuman yang di bagian 159 sama 160 itu ada perbedaan, maka harus di generatein si color framernya, maka mendapat hasil si ini. Setelah itu kita bakal mencari request framernya. Kita balik lagi ke bio edit. Kita bakal balik lagi ke bio edit. Nah, lalu misalnya kita mencari request framernya tuh saya sudah mencari sebelumnya di titik 656, 656 sampai 677. Nah, bisa kita lihat di sini angkanya tidak ada berurutan lebih dari dua dan ini si GC-nya itu masih ada satu doang, tidak ada lebih dari empat. Maka kita ambilkan copy. Setelah itu kita masukkan ke ini catatannya. Nah, kita sudah memasukkan sebelumnya dan langkah selanjutnya itu saya bakal mengkomplement si reverse primer ini. Gimana caranya tuh? Kita bakal mengubah bahasanya A jadi T, C jadi G, dan seterusnya gitu. Kita lihat di sini saya sudah mengubah si complement reverse primernya. Selanjutnya saya bakal nge-reverse complementnya. Mana itu caranya kita bakal balikin si bahasa-bahasa ini dari belakang ke depan itu. Kan ini eh, di belakangnya CGAC. Kita bakal pindah ke depan jadi CGAC. Itu buat cari request komennya dibalikin. Setelah itu kita bakal mencari regenerate request primernya. Nah itu tuh gimana kita dapetinnya tuh dari hasil ini. Hasil si request complement ini kita bakal ubah menggunakan tabel UPAC lagi kayak tadi. Nah, cara itu di sini bisa kita lihat di bagian ini ada AG kita ubah jadi R, ada CA jadi M, ada CG jadi S. Nah, setelah itu kita bakal mencari nilainya atau hasil dari primer degenerate ini. Primer degenerate. Kita bakal membuka situs IDT.
untuk bertujuan mencari hasil yang kita inginkan. Kita masuk aja. Kalau yang belum buat akunnya, boleh untuk diregis. Nah, setelah itu kita bakal ke tools, status ke Oligo, Oligo dan di sini langsung get start aja. Setelah itu kita bakal masukkan data dari ini, Degenerate Forward Fireman. Sudah dicari sebelumnya sama saya. Kita bakal masukkan untuk mencari hasilnya. Seperti apa, bagaimana, apakah bagus atau tidak. Kita langsung masukkan saja di sini, dan kita langsung bisa menganalisis. Kita tunggu. Nah, bisa kita lihat panjang baspernya hasil saya tuh mencapai 22. Ini udah masuk ke eh, angka ideal gitu. Karena angka ideal yang bagus itu 18,22. Nah, untuk gecko kontennya, saya juga sudah memasuki angka yang optimal. Karena angka yang optimal itu dari 40 sampai 60%. Dan saya mendapat hasil 54,5%. Dan untuk si TM ini, suhunya, saya mendapatkan rata-rata 64,1. Sebenarnya tidak masuk suhu ideal ya, karena suhu ideal itu dari angka 52 sampai 58. Cuman masih dalam batas wajar karena tidak melebihi 65 derajat. Kita juga bisa mengecek si hairpin ini. Bisa kita lihat kilokalori kita masih aman untuk delta G-nya. Tidak menyentuh angka negatif. Dan sama untuk si subdimmer ini. Tidak membentuk si subdimmer yang tidak terlalu akan menghasilkan negatif 40,1. Nah, selanjutnya untuk framer degenerate ini udah. Kita bakal selanjutnya saya akan melanjutkan terkait mencari framer spesifik. Kita bakal kembali lagi ke bio edit. Kita ulang dari awal. Sama kita pilih file, terus alignment, kita pilih file juga dan bakal mengimport file. Di sini kita hanya bisa memilih hanya satu ikan karena namanya juga framer spesifik tanpa menspesifikkan spesies yang kita ingin. Saya akan mengambil yang Amphiphyon melanopus. Oke. Nah, setelah itu kita harus mencari forward primer dari si ikan ini. Sebelum itu kita bakal ngambil sini. Sini. Oke. Nah, setelah itu kita bakal mencari. Dan sebelumnya saya sudah mencari dari angka 8 sampai 28. Nah, di sini tidak ada GC yang lebih dari 4. Jadi saya mengambil dari angka sini buat si pola filenya. Kita copy dan kita ke file, kita lihat grafik view-nya. Nah, ini bisa diubah juga jadi 15 sama kayak sebelumnya. Dan di render. Itu close aja. Kita langsung bisa ke menyimpan dulu si ininya. Sebelumnya saya sudah menyimpan si framer spesifik ini. Forward framernya ada yang ini, udah saya simpan. Nah, selanjutnya kita bakal mencari si reverse framernya. Saya sudah menemukan di titik 540 sampai 56. Kita bakal cek.
dari 540 sampai 5. Seperti biasa, di copy dan disalin, dipindahkan. Setelah itu kita bakal mengkomplement hasil si request primer ini. Komplement itu kita bakal mengubah urutan bahasanya dari G menjadi C, menjadi A, menjadi T, dan C menjadi G gitu misalnya. Sini saya sudah menggunakan seluruh terkait reverse primer. Oke, setelah itu eh, lanjut ke kita bakal nge-reverse reverse si complement. Kita bakal ngebalikin dari yang belakang ini jadi ke depan. Ini kan GTC jadi ke depan. Oke. Setelah itu kita bakal membuka website NCBI untuk mengecek hasil yang kita dapatkan dari si primer spesifik ini. Kita bakal masuk ke Blast. Setelah muncul, kita bakal masuk ke primer Blast. Setelah ke primer Blast ini, kita bakal mengcopy dari hasil primer forward yang sudah kita cari sebelumnya. Ini agak sedikit ya. Ditunggu saja sampai muncul bagian-bagiannya. Kita bakal menyalin terlebih dahulu si primer forwardnya. Terus kita CBI, CBI kita tuh. Nah, ini kita di sini bakal memasukkan di bagian primer forwardnya. Dan untuk si request primernya kita masukkan lagi juga yang sudah kita cari sebelumnya. Tapi sebelumnya, setelah itu kita bakal ke bawah di organisme kita bakal mengganti dengan organisme yang kita pakai, yaitu yang saya pakai ada amphib amphiprion. Karena di sini amphiprion ini gak ada sinyal rebusnya, cuma hanya sampai genus, kita pakai genusnya saja. Setelah itu kita ke bawah ke zoom target. Dan kita bakal mengecek hasil dari spesies yang kita gunakan. Apakah bagus hasilnya, apakah tidak. Kita tunggu. Nah, setelah muncul gini kita cek. Kita bakal mengecek terkait panjangnya, TM-nya, dan GC dari si hasil kita ini. Bisa kita lihat ya. Sampai muncul hasilnya. Nah, hasilnya muncul. Di sini kita bisa lihat hasil panjang dari si forward primer dan reverse primer itu menyentuh angka 21. Ini masih nilai yang optimal gitu. Karena yang optimal itu ada di angka 18 sampai 22. Dan terkait TM-nya, saya menyentuh angka 61,32 derajat Celcius yang forward primernya. Walaupun tidak masuk angka yang ideal, tapi angka ini udah masuk ke eh, angka yang aman gitu. Karena yang tidak aman itu di atas 65. Dan GC-nya juga udah masuk ke persenan yang aman. Karena yang persenan aman untuk GC itu 40 sampai 60. Dan terkait buat self complementarity-nya udah cukup optimal dan aman karena rentang yang bagus itu dari 4 sampai 6. Oke, mungkin cukup sekian ya video tutorial yang bisa saya berikan terkait bio edit ini, terkait desain framer regenerate dan desain framer spesifik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.